Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperkenalkan tentang model pendekatan proses RAD. Saya Siti Admina dan rekan saya Paras Putra. Di sini akan menjelaskan apa itu RAD. RAD merupakan gabungan teknik prototyping dan teknik pengembang joint application untuk mempercepat pengembangan sistem. RAD yaitu suatu pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta perangkat-perangkat lunak, itu menurut Kendall tahun 2002. Kemudian fase dan tahapan pengembangan aplikasi menurut Kendall tahun 2018, yaitu 1. Requirement planning, yang kedua RAD design workshop, yang ketiga implementation. Penjelasannya adalah requirement planning. Dalam tahap ini diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan sistem, yaitu dengan mengidentifikasikan kebutuhan informasi dan masalah yang dihadapi untuk menentukan tujuan, batas-batasan sistem, kendala, dan juga alternatif pemecahan masalah. Analisis digunakan untuk mengetahui perilaku sistem dan juga untuk mengetahui aktivitas apa saja yang ada dalam sistem tersebut. Kemudian untuk yang kedua, yaitu tahap RAD design workshop, yaitu untuk mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih solusi yang terbaik. Kemudian membuat desain proses bisnis dan desain pemrograman untuk data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur sistem informasi. Tools yang digunakan dalam pemodelan sistem biasanya menggunakan Unified Modeling Language, bersingkat UML. Untuk tahap yang ketiga, yaitu implementation, untuk mengimplementasikan coding ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin yang diwujudkan dalam bentuk program atau unit program. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Bagaimanakah gambaran dari RAD sendiri? Mari kita lihat gambarannya. Di sini kita bisa melihat ya. Untuk yang pertama, di situ ada perencanaan syarat-syarat. Kita bisa mengidentifikasi tujuan dan syarat-syarat informasi. Kemudian setelah itu kita bekerja dengan pengguna untuk merancang sistem. Yang mana kita juga di situ membangun sistem. Nah, di situ saling berputar, terus-menerus. Kemudian baru kita implementasi, kita mengenal sistem baru di sini. Untuk karakteristik RAD sendiri, yang pertama itu ada tim hybrid, kemudian toolset khusus, sesi JAD atau Joint Application Design, kemudian evolutionary prototyping, dan time boxing. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan menggunakan RAD. Untuk keunggulannya, yang pertama, berguna untuk proyek-proyek tempat persyaratan-persyaratan pengguna tidak pasti dan tidak tepat. Yang kedua, mendorong pengguna aktif dan partisipasi manajemen, yang mana berkebalikan dengan reaksi pasif pada model-model sistem yang tidak bekerja. Hal ini meningkatkan antusiasme pengguna akhir pada proyek. Yang ketiga, proyek-proyek memiliki visibilitas dan dukungan lebih tinggi karena keterlibatan pengguna yang ekstensif selama proses. Yang keempat, para pengguna dan manajemen melihat solusi-solusi yang berbasis perangkat lunak dan bekerja lebih cepat daripada pengembangan yang model driven. Kelima, error dan penghilangan cenderung untuk dideteksi lebih awal dan prototipe daripada dalam model sistem. Untuk kelemahannya, yang pertama, beberapa orang berpendapat bahwa RAD mendorong mentalitas, mengkode, mengimplementasi, dan memperbaiki yang meningkatkan biaya seumur hidup
yang diperlukan untuk mengoperasikan, mendukung, dan merawat sebuah sistem tersebut. Yang kedua, prototipe RAD dapat dengan mudah memecahkan yang salah karena analisis masalah disingkat atau diabaikan. Yang ketiga, prototipe berbasis RAD mungkin membuat para analis minder untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif teknis lain yang lebih bernilai. Keempat, kadang-kadang lebih baik membuang sebuah prototipe, tapi para stakeholder enggan melakukannya karena menganggapnya sebagai hilangnya waktu dan usaha dalam produk saat ini. Yang kelima, penekanan pada kecepatan dapat berdampak terhadap kualitas yang disebabkan jalan-jalan pintas yang disarankan dengan buruk melalui metodologi tersebut. Berikut merupakan kelemahan dari model RAD. Dan terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah, baik kekurangan yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.